Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anakku. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya. Baik, untuk kegiatan hari ini kita akan membahas konfigurasi dasar mikrotik. Setelah kemarin kalian mencoba mengerjakan kuis ya, jadi mungkin ini kita sebenarnya masuk ke praktiknya gitu ya. Jadi kita akan mencoba melakukan konfigurasi dasar mikrotik. Nanti mikrotik kita akan buat sebagai mikrotik gateway gitu ya. Nah, ini sebagai gambaran topologi jaringan yang nanti akan kita gunakan. Untuk topologi jaringan ini bahwa mikrotik nanti akan terletak di tengah-tengah. Jadi biasanya kalau kita langganan internet ada modem yang dari ISP atau Internet Service Provider. Ketika kita sudah berlangganan internet, nanti akan diberikan sebuah modem juga kadang plus router, dan nanti kita akan gunakan mikrotik di sini sebagai nanti untuk memanajemen jaringan. Jadi kalian sebagai calon administrator jaringan tentunya butuh sebuah router mikrotik di sini yang nanti kita bisa mengatur ke istilahnya dari jaringan yang akan kita buat. Jadi nanti jaringannya kita akan atur bandwidthnya, kita akan blocking situsnya, kita akan buat hotspotnya seperti itu. Jadi kita akan menggunakan mikrotik ini sebagai pengatur nanti jaringan yang akan kita buat. Nah, di sini kita ketahui yang perlu dipahami dari sebuah router nanti sebagai gateway di sini, sebenarnya modem sudah dapat IP ya, sudah ada IP-nya yang dari ISP, nanti masuk ke internet kita sebenarnya dalam satu network, artinya tiga depan ini kita bisa melihatnya 172.16.0. Nah, kita akan masukkan ketika tidak ada router, tidak ada mikrotik, kita akan langsung dapat 172.16.0.2. Nah, dengan adanya router ini nanti jaringan kita bisa buat beda kelompok. Yang tadinya di 172.16.0 dan nanti ketika sudah ada router di sini, mungkin nanti kita akan buat kabel lagi. Ini hanya pemisahan saja, ada satu kabel yang nanti masuk ke laptop. Nah, ini bisa dibuat lagi beberapa LAN ya, beberapa LAN baru yang mungkin di sini digambar hanya satu. Nah, ini kita bisa buat LAN lagi, mungkin kita pecah menjadi beberapa jaringan dengan tujuannya kita bisa sebagai administrator jaringan mudah untuk memanajemennya. Nah, ini kita akan coba untuk konfigurasi dasarnya. Nah, ketika konfigurasi dasar ini kita butuh beberapa alat ya, beberapa aplikasi yang nanti kita gunakan untuk konfigurasi. Nah, tentunya untuk konfigurasi kita butuh di sini Winbox ya, Winbox untuk aplikasi. Kita bisa meremote mikrotik karena mikrotik yang kita gunakan ini bentuknya router board, tidak punya monitor. Jadi kita butuh laptop dan aplikasi Winbox. Hanya pakai aplikasi browser bisa, seperti Google Chrome ini bisa, tetapi lebih mudahnya nanti ketika kalian akan melakukan konfigurasi mikrotik, gunakan Winbox ini untuk memudahkan kita mengerjakan atau nanti melakukan konfigurasi di mikrotiknya. Baik, ini sudah saya download. Nah, ini sudah saya download, hasilnya seperti ini. Nah, nanti ketika ini mungkin karena sudah kita konfigurasi, kita reset dulu, kita coba. Ini sudah ada konfigurasinya contoh seperti ini. Nah, kita coba akan ketika mikrotik dari awal ya, mikrotik ketika sudah kita sambungkan kabelnya ya, jadi nanti gambarannya mikrotik ini akan disambungkan dengan kabel ke laptop ya, di ether 2 dan ether 1 nanti kita sambungkan dengan internet yang didapat dari Internet Service Provider, bisa dari Telkom, bisa dari Icon, bisa dari Indosat. Tentunya ini nanti kita sambungkan ke ether 2 di laptop. Dan ether 2 laptop disambungkan ke
port nomor 2 di mikrotik ya. Jadi nanti mikrotik untuk seri yang akan kita gunakan adalah Hublet 941. Dia punya 4 port, port 1 nanti ke internet, kedua nanti yang ke laptop kita, biar kita nanti bisa melakukan downloadnya. Dan ini saya bukanya dulu mikrotiknya, kita cancel. Nah, ini pertama ketika mikrotik dijalankan ya. Jadi ini karena saya connect dengan wifi, ini ada 2 yang muncul, ini saya disconnect dulu. Nah, jadi ketika untuk mikrotik yang kita sudah pasang dengan PC kita, nanti kita di awal akan membuka Winbox seperti ini. Kita masuk ke Netboard ya, klik Netboard, terus nanti di refresh. Nah, nanti dia akan muncul. Biasanya nanti secara default mikrotik yang baru kita beli, ada yang di sini IP address-nya tidak ada yang mungkin kalau kita baru beli, karena ini kita reset tadi menggunakan tidak defaultnya. Jadi kalau defaultnya nanti mikrotik punya alamat 192.168.88.1. Jadi nanti dia akan keluar di 192.168.88.1. Itu untuk mikrotik yang mungkin baru kita beli lah. Biar memudahkan saja, nanti ketika konfigurasi awal kita masuk ke mikrotiknya menggunakan MAC address. Ini ya, kita coba pakai MAC address. Di sini kita klik MAC addressnya. Nah, di sini nanti kita tulis admin loginnya, password nanti dikosongkan. Jadi ini ya secara default dia mikrotik hanya memasukkan login saja atau usernya, yaitu admin, passwordnya dikosongkan. Nanti kita akan klik di sini addressnya, lalu kita connect ya. Nah, nanti ketika sudah connect di sini, tentunya kita sudah akan melakukan konfigurasi ya. Sebenarnya kita akan sebelum kita konfigurasi, kita cek dulu kabel yang tersambung dengan mikrotik kita di menu interface ya. Di menu interface ini kita akan melihat di sini ada status running di port 1 dan port 2. Jadi di sini ketika indikasinya sudah R, berarti kabel sudah terhubung di 2 port tadi, karena sesuai gambar ini kita sudah sesuaikan dengan gambar ya. Jadi di sini yang menyambung hanya 2 interface-nya, yaitu Ender 1 dan Ender 2 ya. Ini hanya butuh 2 interface untuk konfigurasi mikrotik di topologi ya. Itu gambarannya. Kita lanjut ke mikrotik lagi. Nah, nanti ketika konfigurasi mikrotik ini kita akan yang perlu dilakukan ada 5 langkah, yaitu nanti ada konfigurasi IP address ya. Ya, yang pertama adalah IP address, karena dengan IP address ini mikrotik akan bekerja. Jadi mikrotik di layar OSI sebagai router dia akan bekerja di layar network. Di layar network ini membutuhkan sebuah IP address ya. Jadi kita harus konfigurasi, makanya untuk kabel tidak boleh terbalik. Jadi tidak bisa nanti yang ini masuk ke internet, ada 2, ini ada 1 yang ke PC atau ke laptop, itu jangan sampai terbalik. Jadinya sesuai gambar topologi. Jadi ada 1 yang ke internet atau ke ISP ini, jadi ada 2 yang ke PC kita atau ke laptop kita. Ini tidak boleh dibolak-balik ya. Kita coba untuk sesuai gambar ya. Jadi kita mungkin sambil menuliskan sini, kita akan bisa melihat alamatnya adalah 172. Jadi kita mengikuti ini aja 172. Kita klik tadi, saya ulang ya, dari awal di klik IP address. Nah, nanti di sini akan ada plus ya, kita tulis saja 172.16.0. Di sini 2 ya. Nah, ini 2. Nah, jangan lupa slashnya. Jadi di mikrotik tidak kenal nanti namanya subnet mas. Jadi dia hanya mengenal slash. Jadi slash 24 itu pernah di 255.255.255.255. Di sini yang kita katakan sebagai subnet mas, setiap titik itu ada 8 bit. Jadi 8 kali 3 karena 255 nya ada 3.
habisnya kalau di subnet mesh nanti akan digambarkan seperti ini ya. Jadi 255.255.255 ini kalau di PC gitu ya. Mungkin kembalinya nanti kalau di PC seperti ini ya. Kalau di PC dia tidak pakai slash, tetapi menggunakan yang 192. Nah di sini misalkan contoh di sini subnet 255. Nanti setiap ini itu nanti di 8 bit. Jadi kalau pakai slash 8 tambah 8 tambah 8 itu ketemunya 20. Fisiknya sama seperti itu ya. Jadi itu kembali nanti di mikrotik hanya kenal dia slash gitu ya. Nah, kita tuliskan aja 0.2 slash 24 seperti ini ya. Nah ini gambarannya ketika ada 172.16.0.2/24. Nah interface-nya di sini render 1, diperhatikan di sini harus sesuai dengan gambar topologi. Kita apply, kita oke. Nah nanti kita bisa mungkin untuk menjelaskan kita kasih komentar di sini. Ini ke internet misalkan. Jadi nanti ketika jaringannya udah besar, sebagai administrator jaringan kalian tidak karena manusia sifatnya kan lupa, sering lupa ya. Jadi di sini nanti memudahkan untuk memudahkan kita kasih keterangan. Terus yang header 2 di sini header 2 kita akan tulis di sini 192.168.0.1 ya. Jadi sesuai dengan gambar topologi yang kita rencanakan. Di sini ada 192.168.0 ya tadi 0 ya sama 0.1 ini 124. Nah interface-nya di sini adalah header 2. Nah, jangan header 1. Ini kadang yang terbalik di sini. Header satunya yang 172 dibuat yang 192. Ini harus hati-hati. Kita sesuaikan dengan gambar topologinya. Ya kita apply, kita oke. Nah di sini langkah pertama adalah konfigurasi IP address. Jadi IP address sudah kita konfigurasi karena di sini di router hanya 2 interface. Yang ditulis IP address-nya 172.16.02 dan 192.168.0.1. Nah ini sudah kita tulis ya sesuai gambar topologi. Lah langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi IP root-nya. Di sini kita jadi nanti IP root at gateway ini sama prinsipnya ketika nanti di PC juga akan ketemu gateway. Jadi gateway itu di atasnya ada router. Nah, di sini ada 192.8.0.1 nanti akan jadi gateway di bawahnya. Sama nanti di sini ada router sebenarnya di internet itu ada router yaitu ada 172.16.0.1. Jadi di sini nanti gateway-nya akan 172.16.0.1. Jadi kita akan konfigurasi di mikrotik kita IP ini, IP yang di atasnya. Kalau di PC IP-nya router yang kita akan konfigurasi ini. Jadi nanti gambarannya gateway itu nanti perintahnya adalah IP. Ini perintah yang kedua setelah IP address ya, IP root. Ini add gateway di add di plus ya. Nah, nanti terus di sini gateway-nya adalah 172.16.0.1. Jadi nanti kita sesuaikan atasnya IP-nya berapa. Di sini 172.16.0.1. Untuk gateway tidak menggunakan slash ya, dia hanya menulis saja gateway-nya. Jadi gateway itu semacam nanti jembatan untuk lewat jaringan kita itu mau lewat mana gitu ya. Jadi kita apply. Nah di sini lewatnya dari 1 gitu ya, seperti itu. Terus nanti ada perintah lagi IP firewall. Nah kalau di sini harus dihafalkan. Jadi di sini proses seperti ini ketika kita ping ke DNS lab, mungkin kita ping ke 88 Google itu ya. Nah, DNS Google nanti di sini sudah connect internet. Jadi router ini sudah connect ke internet, tetapi nanti klien kita belum connect ke internet. Jadi ini kliennya masih identified ya, karena memang untuk klien nanti kita butuh 2 konfigurasi lagi. Jadi kalau tadi 2 konfigurasi yang kita lakukan IP address dan IP root at gateway membuat router connect internet, tetapi belum membuat klien atau PC kita yang di bawahnya ini belum connect internet. Jadi hanya sampai sini ketika kita sudah konfigurasi IP address sama IP root at gateway. Jadi PC mikrotik ini sudah
connect dengan internet. Nah, kita butuhkan klien kita karena nanti fungsinya router ini kan menjembatani biar nanti kita bisa pecah jaringannya, bisa kita bagi-bagi misalkan layanannya ya. Mungkin di sini ada IP hotspotnya, ada nanti yang di blokir situsnya, ada yang diimitasi kecepatan internetnya seperti itu. Jadi kita atur atau kita pecah menjadi beberapa LAN seperti itu. Nah, kita akan agar klien bisa connect internet, kita ada perintah yaitu IP firewall. Nah, di sini juga kita firewall, nanti klik NAT. Nah, nanti di sini klik add ya atau plus, dipilih chain source NAT. Out internet itu yang ke internet itu header berapa, yaitu header 1. Nah, jadi nanti perintahnya adalah IP firewall NAT add chain source NAT out interface header 1 action nanti adalah masquerade. Jadi ini dihafalkan, dia adalah perintah menyamarkan agar internet yang tadinya cuma satu ini bisa nanti dipakai bersama-sama oleh klien. Jadi klien ini kayak disamarkan, masquerade kan kalau di Indonesia kan artinya adalah menyamarkan. Jadi ini memperbolehkan nanti klien untuk melakukan koneksi internet. Jadi ini adalah melalui header 1. Istilahnya ada masquerade ya. Masquerade itu nanti sebagai menyamarkan klien yang di bawah dari alternatif untuk tersambung. Nah, satu lagi konfigurasi sebenarnya 2 ya, ada sebenarnya 4 ini sudah nanti klien kita sudah connect internet dengan perintah IP DNS ya. Satu lagi IP DNS, nanti kita berikan DNS Google. Jadi nanti fungsi DNS ketika kita misalkan manggil Google ya, manggil Google itu jadi kita tidak memanggil IP address-nya, kita panggil www Google gitu ya. Tapi ketika kita tidak konfigurasi DNS, ketika memanggil Google kita harus hafal IP address-nya Google seperti itu. Jadi ini semacam membantu kita ketika pengen manggil website, kita panggil namanya saja gitu ya. Kita klik 88.88, ini nanti yang bawah atau alternatif DNS-nya 88.44. Nah, nanti kita allow, klik oke. Nah, posisi di sini klien sebenarnya sudah bisa connect internet, tapi ketika posisi seperti ini sudah dikonfigurasi ya, IP address, terus IP root at gateway, IP firewall NAT at chain, source NAT out interface dari 1, terus di sini action masquerade, terus IP DNS 888. Ini sudah connect internet, tapi kita harus manual mengisi IP address-nya. Nah, di sini kita bisa mencobanya manual untuk mengisi IP address-nya ya. Misalkan kita coba mengisi IP address-nya ya. Kita isi IP address-nya. Ini ada 192.8.0 ya. Jadi di sini saya gambar, sini adalah 0 ya, 0.2.255.255. Kita coba setting di sini 255, gateway-nya adalah 192.168.0.1 ya. Ini biasanya 8.8.8.8. Oke, ini proses ya, ini sudah connect ya. Jadi komputernya sudah connect internet. Kalau kita nanti masuk ke CMD ya, masuk ke command prompt, kita bisa ping www.google.com. Nah, di sini sudah terkoneksi. Ini ada reply IP-nya Google. Nah, ini fungsi DNS. Nanti kalau tidak ada DNS harus manggil 172 menghafalkan IP address. Tapi kalau sudah disetting DNS dia akan terkoneksi. Nah, ini kita coba untuk akses internet. Kita akan di sini sudah bisa akses internet. Nah, ini sambil kita coba ya. Nah, ini sudah bisa connect internet. Nah, kemarin kita ada quiz ya. Kita akan sedikit bahas di sini untuk kuisnya. Jadi nanti kalian
ketika mengerjakan kuis kemarin sebenarnya kita harus mempraktekkan dulu. Nah, tapi kalau kondisinya belum memungkinkan, ya minimal kalian sudah mengenal mikrotik ya. Nanti yang akan kita gunakan nanti di konfigurasi router, karena sebenarnya di router ada nanti router Cisco, ada router mikrotik. Ya minimal kalian sebagai anak jaringan ya bisa mengenal dua-duanya. Nah, hari ini kita akan mencoba mengenal di mikrotiknya. Oke, ini yang kemarin sudah kalian kerjakan, kita bahas sedikit dari materi yang sudah kita lihat ya. Di sini contoh kemarin ada soal nomor 1 di sini. Pilih subnet mesh yang tepat untuk gambar klien berarti di sini ya, gambar klien di sini. Nah, ketika kita mengetahui slash 24 tadi subnet mesh adalah 255.255.0 ya. Jadi jawabannya adalah ini. Terus selanjutnya ada konfigurasi, ini bisa saya besarkan ya. Ya, konfigurasi net pada komputer bagi 2 ini dapat masukkan out interface-nya. Nah, jadi nanti out interface itu yang keluar atau yang menuju internet. Jadi di sini edernya adalah eder 1 seperti itu. Terus selanjutnya ada konfigurasi NAT mikrotik IP firewall NAT chain. Nah, ini tadi konfigurasi untuk menyamarkan biar kalian bisa connect internet ya. Nah, di sini ada tadi mesh kuret ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ini adalah menyamarkan. Terus lanjut lagi, sesuai gambar skema membutuhkan interface. Nah, di gambar ini kita membutuhkan dua LAN, yaitu yang ke internet sama yang ke PC. Jadi kita butuh hanya dua interface ya. Terus nomor selanjutnya nomor 4. Oh, ini sudah ya nomor 4. Nomor 5, langkah pada konfigurasi ini adalah, ini mudah ya, di sini sudah ada tulisan address, berarti konfigurasinya adalah IP address ya. Terus langkah konfigurasi gambar di samping adalah, di sini ada tulisannya DNS, berarti jawabannya adalah IP DNS. Nah, di sini ada konfigurasi DHCP lah. Ini tadi untuk DHCP agar nanti sebenarnya kalau DHCP, jadi kita coba perintah DHCP di sini ya. Jadi ketika perintah DHCP server, terus ketika DHCP setup, nah kita tertuju ke klien, sebenarnya DHCP server nanti memberikan IP otomatis pada klien. Jadi kita di sini misalkan ada 2 ya. Nanti sesuai gambar topologi yang kita gunakan untuk ke klien, untuk ke PC kita next ini, kita next terus ya. Jadi nanti di sini akan membuat IP otomatis. Jadi biasanya digunakan di hotspot ya. Jadi kita tidak perlu konfigurasi IP address manual di PC. Nanti kalau kita hilangkan IP address di sini, kita tetap tersambung karena adanya IP DHCP server yang kita konfigurasi. Jadi ini sebenarnya kalau di mikrotik wajib tidak wajib ya. Ketika mungkin kita hanya butuh 4 konfigurasi yang wajib, yaitu IP address, IP root at gateway, IP firewall NAT, terus sama IP DNS. Nah, ini ketika saya hilangkan karena sudah di DHCP, saya tetap dapat IP di sini. Ketika klik status, nah ini nanti saya tetap dapat IP, tetap connect gitu ya. Tapi ini kita harus konfigurasi DHCP-nya seperti itu. Ya, jadi ini konfigurasi DHCP. Lanjut, pada main router interface yang digunakan untuk konfigurasi adalah internetnya ada berapa yang digunakan? Ada 1, 2, dan 3. Ada 3 interface ya. Terus pada komputer hotspot mendapatkan IP otomatis dapat digunakan printer. Jadi seperti untuk IP otomatis ya, tadi baru saya terangkan adalah IP DHCP ya. Pada gambar topologi konfigurasi NAT router menggunakan out interface. Nah, ini yang ke internet ya. Di internet nanti interface berapa? Di sini nanti yang ke internet adalah ini, internet di bawah adalah interface eder 1. Itu ya, itu sedikit gambaran dari pembahasan materi konfigurasi dasar mikrotik. Mudah-mudahan dengan mulanya tetap muka ini kalian nanti bisa mencoba mempraktekkan langsung ya. Mungkin dari saya cukup sekian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.